Jadi ini Nus, Ana lagi seneng banget tahun ini. Kenapa? Karena Ana udah bisa ngasih Nabi hadiah. Apa itu ini? Acara ini. Jadi ini sebagai hadiah gitu buat Nabi tahun ini kan. Kan biasanya nggak pernah ngasih hadiah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan bikum di balik podcast. Seperti biasa kita masih ngobrol dari Tarim dan kali ini kita masih bersama Said Muhammad Maulidit bin Jindan. Habib Bakhair. Alhamdulillah. Ketemu lagi sama antum, Bib, Masya Allah. Tapi kita menimba manfaat terus dari antum, Insya Allah. Ya, kali ini ngobrolnya apa? Apa enaknya? Yang kemarin sebenarnya belum selesai tuh, yang Masih hijrah ada soal-soal lagi. ada tambahan gak sih? Tentang hijrah Nabi Muhammad SAW dari Kita Mekah ke sampai mana Madinah. sih? Sampai mana? Kita sampai kita masih di gua tuh kalau nggak salah. Ya, Iya. Nabi belum sampai ke masuknya Nabi ke Madinah gimana? Jadi itu Nabi setelah tinggal di gua selama 3 hari. Setiap hari itu dibawain makanan sama keluarganya Sayyidina Abi Bakar. Namanya Sayyidatina Asma. Nah beliau setiap hari bawa makanan, padahal lagi hamil saat itu. Hamil. Naik ke gunung, jalanannya susah, bawain makanan. Dan terus juga paginya balik pulang. Malam bawa, pagi pulang. Nah itu ada lagi budaknya Sayyidina Abu Bakar. Kalau nggak salah namanya Abdullah bin Uraigid. Itu dia gembala kambing. Jadi dia melewati apa? Tempat yang dipijak sama istrinya Sayyidina Abu Bakar biar ketutup jejak kakinya. Jadi gitu keren. Biar nggak kelihatan sama orang kafir jejak kakinya. Kan kita udah cerita kalau orang-orang kafir pergi udah Allah jauhin mereka dengan laba-laba sama burung merpati. Terus setelah 3 hari di Goa Thur, Sayyidina Abu Bakar sama Nabi Muhammad SAW pergi menunggangi unta ke kota Madinah. Setelah 3 hari itu. 3 hari setelah itu. Sama ini budak yang tadi ini. Dia bilang Sayyidina Abu Bakar bawain unta untuk ditunggangi Nabi sama ditunggangi anak. Pas Nabi pengen naik unta, Nabi bilang ke Sayyidina Abu Bakar, ini unta anak beli. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah udah ente ambil aja itu buat ente hadiah. Nabi bilang enggak, anak pengen beli. Kenapa? Karena Nabi itu pengen biar hijrah, duit buat dakwah semuanya dari Nabi. Allah. Nabi yang bayar. Pengen mengeluarkan sesuatu di dalam dakwah, di dalam mengorbankan. Iya, gitu, mengorbankan harta beliau. Iya, jadi akhirnya Nabi beli sama Sayyidina Abu Bakar, terus Nabi pergi. Ketika di jalan, Nabi Muhammad pindah dari tempat ke tempat. Jadi ada banyak ceritanya. Suatu tempat Nabi ke perkemahan Ummu Ma'bad. Ini perempuan dinamakan Ummu Ma'bad. Dia ini punya kambingnya kurus, nggak punya susu. Kalau diperas nggak ada susunya. Akhirnya Nabi datang sama Sayyidina Abu Bakar. Nabi bilang, apakah engkau memiliki, Sayyidina Abu Bakar kalau saya bilang, punya kambing nggak? Kata dia, oh ada, tapi nggak ada susunya. Terus apakah ente ngizinin anak buat meres? Dia bilang iya. Akhirnya Nabi datang, Nabi diperes susunya, ditaruh. Awalnya Nabi usap dulu tempat itu yang ngeluarin susunya, Nabi peres, keluar sebanyak-banyak itu susu. Allahumma sholli alaihi. Berkat Nabi elus gitu. Seperti cerita pas Nabi masih kecil di rumah Sayyidah Halimah. Ketika Sayyidah Halimah bawa Nabi masuk ke rumahnya, Nabi Muhammad SAW ketika masuk ke rumah tersebut bawa berkah yang banyak buat keluarga Sayyidah Halimah. Jadi Sayyidah Halimah itu punya kambing. Awalnya kambingnya nggak ada susunya, diperes nggak keluar apa-apa. Sampai setelah Nabi datang, baru semuanya keluar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kasih. Terus Nabi Muhammad SAW jalan lagi. Ketika Nabi Muhammad jalan itu, jadi orang-orang kafir mereka udah bilang, yang bisa bawa kepala Muhammad, anak bakal kasih sekian hadiah. Yang bisa ini semuanya udah pengen bayar Nabi Muhammad. Dikira mereka gampang dapetin Nabi Muhammad. Mereka nggak sadar kalau Nabi ini di bawah penjagaan Allah. Nggak mungkin mereka bisa nyerang Nabi. Nggak bisa dapetin Nabi. Akhirnya ada satu orang yang bernama Suraqah bin Malik. Dia ini tinggal di suatu perkampungan. Jadi dia nyari Nabi di perkampungan tersebut. Orang-orang juga nyari Nabi Muhammad. Suatu hari ada orang datang. Dia lagi nunggu, lagi duduk gitu, lagi majelis. Orang datang, dia bilang, tadi anak lihat di pinggir laut situ ada kayak orang lewat. Anak rasa itu Muhammad sama teman-temannya. Suraqah bin Malik ini pintar dia.
Dia nggak mau yang lain ikut, nanti dia dapat hadiahnya sedikit. Jadi dia pengen dia sendiri. Akhirnya dia bilang, enggak, itu bukan Muhammad. Itu tuh tadi fulan keluar dari sini, dari orang kampung ini, mereka pergi. Oh, kata orang gitu. Ya akhirnya dia duduk 1 jam majelis dulu bentar. Akhirnya pergi berdiri, masuk ke rumahnya, nyuruh budaknya yang perempuan untuk nyiapin onta buat dia berangkat. Akhirnya disiapin, pergi. Jadi dia ini biar nggak dikira, iya, ngikutin Nabi. Biar mereka ini nggak tahu kalau dia pengen ngikutin Nabi. Dibilangnya itu bukan Nabi. Akhirnya Abdullah bin Uraikid jalan menaiki ontanya tersebut. Naik jalan, ketika sudah dekat sama Nabi, dia dengar bacaan Quran Nabi. Nabi baca Quran. Nabi nggak nengok sama sekali. Sayyidina Abu Bakar nengok terus setiap saat. Nengok, lihat merasakan belakang. bahwa ada yang Enggak, ini udah di belakangnya jelas. Nabi tahu ada di belakangnya. Sayyidina Abu Bakar tahu, tapi Sayyidina Abu Bakar takut dia maju, pengen nangkep Nabi atau gimana. Sayyidina Abu Bakar jadi ngeliatin dia terus setiap saat. Ini Sayyidina Abu Bakar udah sadar, Nabi udah sadar ada dia. Sama ada budaknya, kalau nggak salah 4 orang itu yang hijrah. Sama Sayyidina Abu Bakar sama Nabi. Yang jaga, yang satu nemenin, satu lagi ngasih tahu jalan. Habis itu, ini Suraqah bin Malik sudah dekat sama Nabi. Sampai dia dengar bacaan Quran Nabi. Nabi sama sekali nggak nengok. Lalu tiba-tiba ontanya pas udah dekat sama Nabi, kakinya jeblos masuk ke bumi. Sampai ke lutut, kakinya onta yang dia tunggangi. Nggak mau jalan. Sampai diangkat sama dia, dicoba-coba, sampai ontanya berdiri lagi. Nabi udah jauh. Jalan lagi, sampai dekat sama Nabi, begitu lagi. Sampai akhirnya udah, dia yakin gak bisa nangkap Nabi, ditinggalin. Nabi Muhammad SAW jalan. Jadi selama hijrah itu mereka berangkat dari 28 Safar kan, sampai 2 minggu. Setelah 2 minggu baru sampai ke Madinah. Tanggal 12 Rabiul Awal. bertepatan dengan hari kelahiran Nabi, hari meninggalnya Nabi. Pas kalau nggak salah hari Senin juga. Nah itu Nabi Muhammad SAW ketika sampai kota Madinah, orang-orang nih sahabat yang di kota Madinah ataupun tabi'in, karena kan banyak yang belum ketemu Nabi, ketemu cuman orang-orang yang pernah ketemu Nabi. Jadi di saat itu masih tabi'in, belum ketemu Nabi, nunggu mana Nabi, nunggu kapan Nabi datang. Mereka nunggu Nabi Muhammad SAW datang setiap hari, nungguin, naik ke atas pohon kurma karena kan tinggi gitu biar ngeliat Nabi mana gitu, mana sampai suatu hari ketika Nabi datang, oh itu dia kayaknya itu. Akhirnya ketika Nabi dekat, mereka semua udah siap, udah disambut. Setelah Allah buat Nabi diusir dari kota Mekah, Allah kasih yang lebih baik. Orang-orang Madinah, kaum Ansor, orang-orang yang beriman menerima Nabi. Lalu datang Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar, dan mereka pemudi-pemudi, anak-anak kecil yang perempuan dari kaum Ansor, mereka nyanyi qasidah. Mereka bilang, Tala al-badru alaina min saniyatil wada' wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'. Telah datang atau telah terbit bulan purnama kepada kita dari tempat yang bernama Saniyatil Wada'. Wajib syukru alaina, maka wajib kami bersyukur. Ma da'a lillahi da', sebanyak syukur tersebut sebanyak orang-orang yang berdakwah ataupun sebanyak berdakwahnya orang yang berdakwah, yang dimaksud Nabi. Ma da'a lillahi da'. Ayyuhal mab'utsu fina. Allah, wahai utusan yang Allah utus kepada kami. Ji'ta bil amril muta', engkau telah datang membawa perintah yang kami taati. Ji'ta syarraftal Madinah, marhaban ya khair da', engkau datang dan engkau telah memuliakan kota Madinah, marhaban ya khair da', maka selamat datang bagimu wahai sebaik-baiknya pendakwah, sebaik-baiknya dai, sebaik-baiknya orang yang mengajak manusia kepada Allah. Dan dahulu kota Madinah dinamakan dengan nama kota Yathrib sebelum datang Nabi. Lalu ketika Nabi sampai kota tersebut baru dinamakan Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, kota Nabi Muhammad. Karena Madinah dalam bahasa Arab berarti kota. Madinatul Rasul. Nah, setelah orang-orang banyak menyebut Madinatul Rasul, diringkas jadi apa? Madinah Al-Munawwarah. Madinatul Munawwarah, Madinah yang bercahaya, yang terang. Gitu. Nah, emang kota Madinah itu dari dulu kota yang memiliki keistimewaan. Dari keistimewaan kota tersebut itu sampai onta yang tinggal di kota tersebut tenang tinggal di situ. Sampai ketika onta pergi dari kota Madinah safar ke kota lain, terus dia datang ke kota Madinah, ketika dia melihat gunung-gunung Madinah
dan udah sadar, oh ini udah deket Madinah tempat dulu anak tinggal, onta itu nangis. Allah. Rindu kota Madinah. Sebenarnya rindu kepada orang yang tinggal di Madinah tersebut. يكاد من شدة شواقي فؤادي يطير إلى الحبيب الذي حبه سكن في الضمير متى يأذن المولى لنا بالمسير نزور خير الورى المختار طه البشير نزور قبره ونتعطر بذاك العبير ويفتح الله لنا باب العطايا الكبير نزور في عافية يسهل علينا العسير نزور بأولادنا كبيرهم والصغير تقى زيارة مددها من حبيبي كثير ننظر إلى ذلك الوجه الصبيح النوير نشهد جماله ويمسي طرف منا قرير يا سيد الرسل تحت الباب طالب فقير يبغى كرامات يمحى كل ما في النظير ويدرك العبد منك كل ما في الضمير ما لي طلب غير في لقيا السراج المنير دايم خياله معي في مقعدي والمسير يلا بجاه تقينا حار نار السعير واغفر لنا كل زال له وامحو ما في النذير وادرك برحماتك يوم الجو منها مطير يكاد من شدتش واقف فؤادي يطير. ما شاء الله ما شاء الله. tes.